Ya, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Farida Amalia, dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Natal dan Tahun Baru ini dalam momen ini pasti di rumah sudah banyak parcel bingkisan dari sanak saudara, hande, tolan, dan rekan kerja. Nah, untuk mengetahui lebih detail bagaimana pengawasan makanan, mungkin parcel bingkisan yang ada di depan kita ini, saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Balai Besar POM Semarang, dia adalah Ibu Rustiawati. Apa kabar ini, Ibu? Luar biasa. Terima kasih, Mbak Alhamdulillah Lia. Sehat, sehat Alhamdulillah. ini. Meskipun dalam Semoga perjalanan masih ini ya Bu, meluangkan waktu untuk memberikan edukasi dan informasi pada pemirsa sekalian. Terima kasih Ibu. ya demi masyarakat ya, Mbak Lia. Ya, Oke, terima sama-sama, Mbak. kasih. Ibu, ini yang mau kita tanyakan terkait dengan seperti biasa hari raya, hari besar. Ini kan pasti banyak makanan-makanan dalam bentuk bingkisan, parcel maupun yang lain-lainnya. Ini sejauh ini bagaimana pengawasan dari Balai Besar POM Semarang? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Lia, dan selamat siang kepada pemirsa semua. Perkenalkan saya Rustiawati selaku Kepala Balai Besar POM di Semarang ya, yang wilayahnya meliputi di Jawa Tengah. Kami melakukan pengawasan sebenarnya secara rutin ya, setiap hari pasti ada petugas yang turun ke lapangan. Namun pada saat Nataru atau hari raya lainnya, misalnya kayak seperti Lebaran ya, Idul Fitri, kami melakukan pengawasan lebih intensif, lebih sering lagi, karena kita tahu bahwa pada saat hari-hari besar agama ini penggunaan pangan khususnya itu pasti meningkat tajam, Iya, betul. sehingga pengawasan pun harus mengiringinya begitu. Banyak penggunaan pangan tersebut, animo masyarakat, kebutuhan masyarakat ini pengawasan juga harus diikuti juga, karena tidak tertutup kemungkinan itu ada makanan-makanan yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi dijual begitu kan. Pasti ada pelaku usaha itu kan, ada pelaku usaha yang baik ya, banyak yang baik, Iya, tapi juga yang ada jujur ya Bu. pelaku usaha yang iya memanfaatkan waktu momentum ini untuk keuntungan pribadi mereka secara tidak bertanggung jawab. Nah, ini juga harus kita antisipasi. Jadi begitu Mbak. Jadi Badan POM itu melakukan pengawasan kan secara rutin setiap hari turun ke lapangan, namun pada event-event tertentu seperti ini ada peningkatan pengawasan kami. Tujuannya adalah melindungi masyarakat ya, karena penggunaannya meningkat pada momen-momen tertentu. Gitu, Mbak. Oke, Bu Rustiawati, untuk dalam hampir ini ya, ini kan sudah hampir tutup tahun ini. Dalam satu tahun ini, dalam pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Semarang, apakah sudah menemukan ada makanan-makanan yang tidak layak edar namun tetap beredar? Kemudian tindakannya bagaimana dari Balai Besar POM sendiri, Ibu? Jadi kalau melihat temuan itu hampir di setiap pengawasan pasti ada temuan pelanggaran. Apakah itu pangannya rusak, apakah itu pangannya kadaluarsa, atau pangannya itu tidak berizin, ya, tidak berizin edar BPOM maupun izin edar pemerintah daerah yang PIRT ya. Nah, jadi temuan-temuan itu memang selalu ada. Tetapi kalau dibanding tahun-tahun sebelumnya, ini memang karena sekarang ini kan ada perdagangan online ya, Mbak. Iya, betul, Jadi online. ya ini menjadi isu tersendiri ya, karena dengan maraknya online, masyarakat ini tidak bisa memilah atau mengecek produk itu kalau lewat online. Baru nanti ketika barang itu datang baru bisa. Oleh karena Hmm. itu, momentum ini menjadi dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Sehingga Iya, terjadilah peningkatan anggaran kalau dengan perdagangan online ini relatif meningkat dibanding kalau offline ya. Kalau misalnya kita periksa di swalayan, supermarket, atau toko-toko dibanding dengan yang jual secara
Online. Ini Jadi pelanggarannya ada lebih banyak. kemungkinan ada celah Ada besar di online ini ya Bu ya? ya, betul, betul. Ini memanfaatkan masyarakat tidak bisa melihat barangnya, kemudian juga memanfaatkan literasi masyarakat kita juga masih cukup rendah ya, kalau secara umum loh ya. Nah, sehingga pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab ini juga memanfaatkan momentum ini, kesempatan ini secara tidak bertanggung jawab. Nah, jadi memang temuannya lebih meningkat yang online dibandingkan yang jualan offline. Nah, kemudian ketika ada temuan, apa yang kita lakukan, yang Badan POM lakukan. Jadi kami punya pedoman, punya juga regulasi. Baik itu undang-undang, kita mengacu undang-undang pangan ya, undang-undang nomor 18 tahun 2021 ya, tentang undang-undang pangan, nomor 18 tahun 2012 beserta turunannya, PP-nya dan juga PNBPOM yang mengatur lebih teknis, itu kami sudah ada pedoman penanganan atau kita namakan itu tindak lanjut hasil pengawasan. Jadi di situ ada urutan paling rendah itu di Hmm. bidang Berarti ada darin yang tahapan-tahapannya gitu dari nggak Bu? uh, Iya, Bu, tapi kan kalau yang paling penjualan di tahap online, makanan di online ini punya tantangan tersendiri nggak kalau Balai Besar POM sendiri? iya betul itu sulit ya. Penjualan online itu seringnya itu akunnya menggunakan akun palsu, abal-abal ya. Ini Iya, juga iya. kemudian jumlahnya sangat banyak, bisa ribuan bahkan jutaan tenan-tenan yang menjual secara online. Nah, ketika melakukan pengawasan dengan jumlah yang sangat besar itu tuh butuh effort tersendiri. Kemudian tindak lanjut yang kami bisa lakukan karena itu bentuknya penjualan online, yaitu di dunia Iya, maya, maka kita hanya bisa bermain dengan akun ya. Akun tersebut kita mintakan ke Komdigi. Kalau dulu Kominfo ya, betul. dimintakan untuk di take down, take down. Tapi kita tahu sendiri kalau habis di take down dia bisa bikin akun baru lagi. Nah ini jadi Hmm. persoalan yang luar biasa. Di samping tenan-tenan tersebut secara edukasi, secara literasi juga mereka masih rendah juga, masih belum memadai dan bisa jadi juga sengaja. Ini ada faktor-faktor yang tidak tahu sampai dengan sengaja. Ini semua problem ya, semua isu yang kita hadapi. Nah, jadi kami juga kita take down tadi, yang paling ringan kan di take down, tapi kemudian kita Muncul bisa lagi. meningkatkan muncul lagi. Kami juga punya ini loh Mbak, ya, pasukan cyber ya. Kami punya pasukan cyber yang bisa men-tracing atau profiling mereka sehingga pada akhirnya nanti akan ketemu pelakunya itu siapa. Tapi itu memang butuh effort yang luar biasa. Seperti itu Mbak. Jadi prinsip ya pelanggaran pasti kami akan tidak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu. Oke. Oke, Bu Rustiawati, ini kalau online memang banyak tantangannya, nggih, Bu. Baik dari Balai Besar POM sendiri punya tantangan, kemudian konsumen juga punya tantangan karena konsumen ingin Ya kualitas betul. yang bagus, namun pengawasannya Ya. bagaimana, kemudian perlindungannya bagaimana, kita akan kupas di segmen berikutnya, usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa Kompas TV masih bersama kami dalam perbincangan yang sangat menarik dengan Kepala Balai Besar POM Semarang, Ibu Rustiawati, terkait dengan maraknya peredaran makanan menjelang hari besar maupun hari raya. Dan saat ini yang lebih direpotkan lagi yaitu penjualan makanan lewat online. Ini pengawasannya bagaimana? Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rustiawati bahwa memang ada tantangan, bukan kendala ya Bu ya, tapi tantangan ya, tantangan dari Tantangan, ya betul. Balai Besar POM. Dan sementara kita konsumen ini juga pinginnya mendapatkan produk yang kualitasnya bagus dengan harga murah, karena kalau di online ini Harga banyak murah. triknya. Iya, itu bagaimana Bu? Ya betul. Ya, jadi memang yang tadi saya sampaikan ya, bagaimana kita bisa
memenuhi semuanya ya, memenuhi tenan yang berjualan di online mereka belanja online itu kan katanya yang diharapkan kan mudah, murah ya, cepat begitu. Itu tenan juga pengennya seperti itu, bisa apa namanya penjualannya besar. Kemudian masyarakat juga menginginkan belanja barangnya bagus dan cepat dan murah. Semua ini kan kepentingan yang sebenarnya berbeda ya dari sudut pandang yang berbeda. Nah, oleh karena itu Badan POM ini berada di tengah-tengah ya Mbak untuk bisa bagaimana pelaku usaha tidak gulung tikar, jadi tetap bisa Iya, berjualan di platform online dan di sisi yang lain masyarakat terlindungi. Jangan sampai itu menjadi ajang menjual produk-produk yang berbahaya atau tidak sesuai ketentuan. Nah, ini di sinilah peran Badan POM untuk menjaga itu melalui pengawasan-pengawasan rutinnya. Jadi kami setiap tahun pasti ada perencanaan untuk pengawasan online di samping juga pengawasan yang konvensional. Kami juga punya ya ilmu ya, punya petugas-petugas yang bisa itu tadi memprofiling pelaku usaha yang berjualan di online ini meskipun akunnya berubah-ubah, tapi pada akhirnya kita bisa menemukan siapa di balik itu semua. Itu juga Badan POM bisa bekerja sama dengan instansi terkait ya, ada kepolisian, Polri, kemudian juga Komdigi Komdigi. yang men-take down ya juga dengan bea cukai, dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, semua kita akan uh, gandeng begitu untuk bisa bahu membahu Oke. mengatasi problem ini. IDEA juga ya, IDEA ini kan lembaga atau asosiasi yang menaungi marketplace ya. Itu juga kita udah duduk bersama, kita buat aturan semua tenan itu kalau menjual barang yang diawasi oleh Badan POM ya, termasuk pangan itu di situ wajib loh sebenarnya mencantumkan informasi yang benar termasuk izin edar. Nah, ini yang Iya. masih belum dipatuhi oleh para tenan-tenan yang berjualan di online. Kalau mereka itu jujur, insya Allah ya masyarakat tuh bisa membaca dari nomor izin edar yang ada di situ, kemudian nanti disambungkan dengan aplikasi Badan POM kan punya aplikasi BPOM Mobile. Untuk Oke. BPOM Mobile, Mbak. Jadi itu bisa di-download di semua gadget kita begitu. Berarti ini salah satu ini ya Bu, manfaat kecanggihan teknologi. Jadi kita bisa langsung Ya, ngeceknya betul, lewat aplikasi terobosan. boleh. Ya, upaya terobosan, betul. Jadi masyarakat sebenarnya kalau sudah dimudahkan untuk melihat mengecek barang itu dengan Bepom Mobile tadi. Yang di-downloadnya di gadget-gadget sederhana pun bisa gitu. Jadi masyarakat harusnya bisa. Nah, ini kami juga menghimbau juga pada kesempatan ini untuk masyarakat, ayolah kita aware karena kesehatan tuh milik kita bersama. Siapa lagi kalau bukan kita yang jaga kesehatan. Oke, Ibu, ini apabila ada masyarakat yang menemukan, misalkan ada izin edar yang palsu, kemudian ada produk yang tidak sesuai, kemudian kalau mau lapor ke Balai Besar POM ini bagaimana? Apakah lewat aplikasi tadi, atau mungkin ada hotline khusus atau bagaimana ini, Ibu? Ya, sebenarnya kanal-kanal kami itu banyak ya. Ada semua medsos kami punya. Kemudian juga ada media media website kita punya. Nah, kalau tidak hafal, masyarakat tuh yang lebih mudah aja tinggal klik Balai Besar POM di Semarang begitu. Nanti akan keluar di situ websitenya Balai Besar POM Semarang. Di bawahnya itu ada semua. Tapi kalau mau saya sebutkan, boleh bisa dicatat atau bagaimana? Misalnya bisa lewat telepon. Telepon mungkin sudah tidak terlalu lazim ya. Iya. 024 boleh 024 761 2324 atau yang paling mudah adalah lewat WA, WhatsApp ya atau SMS Oke. itu 0812 0812 2569 2569 4252. 4252. Oke.
Tapi Jadi, kanal-kanal yang lain kan masih banyak tuh. Masih ada website kita, kemudian ada email, ada juga di medsos. apa medsos-medsos kita tuh semuanya ada. Jadi kalau kita paling gampang buka ya Balai Besar POM di Semarang itu nanti keluar semua di situ ada webnya, ada juga kanal-kanal pelaporan ada juga WA nomor WA yang langsung ke saya ya, langsung ke Oh kepala gitu. balai itu juga Oke, ada. Bu. Ya ada langsung nanti saya sendiri yang menangani nomornya boleh dicatat Oke. 08 triple satu Triple satu. triple satu ya Ya. 841 841 911. 911. Luar biasa, ini langsung WA-nya ke Ibu Rustiawati. Nah, jadi bagi pemirsa Ya, sekalian, nanti sendiri yang membaca dan yang menjawab nanti saya sendiri. oke, jadi ini ya Bu ya, bentuk dukungan dari masyarakat juga. Jadi bagaimana kita harus aware pada apa yang tersaji di pasaran untuk kita makan maupun buat sesama yang menikmati konsumsi tersebut, ya Bu ya. Jadi tidak hanya Balai Besar POM Iya, aja nih yang ikut di lapangan. Jadi kita bisa proaktif juga masyarakat apabila menemukan makanan yang tidak layak edar, kemudian hal-hal yang terkait dengan mungkin ada pedagang tanda kutip menggunakan balai nomor-nomor identitas yang palsu, mungkin bisa dikonfirmasi langsung atau langsung bisa betul di-tag ya. kalau di media sosial langsung nge-tagnya ke Balai Besar POM Semarang. Oke, Ibu, ini kan Natal Ya. dan Tahun Baru. Kita masuk sebentar lagi, udah Januari, kemudian setelah Januari, Februari, dan Maret ini juga sudah, Februari kita puasa, Maret sudah Lebaran. Pasti juga ini Idul tahapan-tahapan Fitri. di Balai Besar POM ini semakin kencang ini untuk melakukan pengecekan Ya. di lapangan. Kita akan kupas lagi usai jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa Kompas TV dimanapun Ya, Anda monggo berada, silakan. masih bersama dengan kami dalam Sapa Nusantara dan bersama dengan Ibu Rustiawati dari selaku Kepala Balai Besar POM Semarang. Ibu, tadi sudah seru sekali nih segmen satu, segmen 2 kita bahas terkait dengan makanan. Kemudian untuk yang segmen 3 ini, sebelumnya kan kita juga sudah tadi mensepil pada pemirsa sekalian bahwa masuk Januari ini adalah Desember Natal, Januari Tahun Baru, kemudian Februari kita sudah umat Islam menunaikan ibadah puasa, dan Maret insya Allah ini udah Lebaran. Pasti ini effortnya dari Balai Besar POM lebih besar lagi ya Bu ya, karena sudah berturut-turut nih Natal, Tahun Baru, Ya. kemudian bulan puasa dan Lebaran. Ini yang paling dikhawatirkan, balik lagi tadi Bu. Jadi kalau online itu kan konsumen tidak bisa mencicipi langsung. Kemudian yang dikhawatirkan apabila nomor registrasi itu ternyata tanda kutip ada yang abal-abal, tidak asli dari Balai Besar POM. Ini bagaimana Bu pengawasannya nanti? Ya, sama juga ya seperti ketika Nataru sekarang dan juga nanti Idul Fitri ya puasa dan Idul Fitri itu pasti terjadi peningkatan penggunaan pangan ya di masyarakat kita. Maka kami sebenarnya kalau pemerintah dalam hal ini Badan POM ini kan juga dibantu oleh pemerintah daerah juga mereka juga sama-sama turun ya untuk melakukan Oke. pengawasan pangan. Kami sebenarnya lebih mengharapkan tuh masyarakat itu sendiri Mbak untuk bisa aware dan peduli begitu. Jangan bukan kita mau membela diri, tetapi kemampuan pemerintah itu dibanding dengan produk yang beredar itu kan tidak memadai, tidak seimbang begitu. Nah, jadi Betul. pada akhirnya itu masyarakatlah sendiri yang harus aware dan peduli dan memang meningkatkan literasinya begitu di membaca produk-produk yang aman seperti apa,
produk-produk yang sering ditemukan Badan POM seperti apa. Itu di media kan banyak. Badan POM selalu mengedukasi lewat semua kanal tadi ya, medsos, dan juga kita mempublish produk yang tidak aman itu melalui public warning. Itu selalu keluar setiap berkala begitu. Nah, itu bisa dilihat oleh masyarakat. Maka awareness dari masyarakat itu menjadi sangat penting kami butuhkan. Karena pada akhirnya garda terakhir tuh masyarakat itu sendiri. Nah, pelaku usaha kalau masyarakat nggak beli, mereka juga tidak akan memproduksi yang abal-abal tadi gitu. Ketika masyarakatnya mau belinya yang murah, tertarik dengan iklan, padahal iklannya tahulah kalau di online iklannya pasti bombastis, itu menyesalkan ya. Nah, jadi masyarakat kita pasti tertarik dengan iklan-iklan begitu. Nah, ini memang cukup memprihatinkan juga sih, dan sehingga kami sangat menghimbau, ayolah masyarakat kita aware, karena banyak pelaku usaha yang nakal juga. Jangan sampai berpikirnya kan sudah ada Badan POM, jadi kan kalau udah ada BPOM-nya harusnya BPOM dong yang bertanggung jawab gitu. Ya enggak juga, karena kapasitas BPOM juga terbatas. Nah itu ya Mbak, yang kami lebih menghimbaunya masyarakat itu sendiri sih sebenarnya. Tapi pasti kami bertanggung jawab akan melakukan pengawasan lebih intensif ketika di momentum-momentum seperti ini. Oke, Bu Rustiawati, ini kan ada pemirsa juga yang penasaran bagaimana sih untuk mendapatkan nomor registrasi dari Balai Besar POM ini, apakah sulit ataukah kena harga mahal atau bagaimana supaya ini para pedagang ini kalau misalkan murah dan mudah mereka langsung bisa mendapatkan nomor registrasi itu. Tentunya kan pasti ada syarat-syaratnya ya Ibu ya, supaya ini juga publik, masyarakat ataupun konsumen juga nyaman karena produk yang disajikannya adalah sudah terregistrasi. Kemudian setelah dicek pakai aplikasi dari Balai POM mobile tadi juga benar. Nah, itu kan juga mengurangi tugas dari ini Balai POM supaya tidak melakukan Badan POM gitu ya. Bagaimana ya, Ibu? Betul. Jadi ini kalau dijelaskan cukup panjang ya. Jadi nanti produk pangan episode berikutnya Bu. Ya, biar masyarakat lebih paham ya. Produk pangan itu kan terbagi menjadi dua ya, yang kategori pangan olahan yang terkemas gitu. Jadi ada produk pangan yang risiko rendah, itu izin edarnya ada di kementerian di pemerintah daerah. Bentuknya adalah nanti PIRT. Nah, ada yang risiko tinggi, itu ada di Badan POM, itu MD. Jadi itu sama-sama kami dan pemerintah daerah bareng-bareng kita ngawasi. Nah, PIRT itu misalnya keripik tempe, keripik pisang, gitu ya, yang risiko rendah lah, kerupuk, itu boleh. Tapi kalau risiko tinggi itu contohnya susu, contohnya adalah frozen food yang sekarang lagi booming kan, frozen food ya, setelah COVID kemarin kan frozen food naik daun nih, sampai sekarang akhirnya berkembang. Nah itu ada di Badan POM karena itu risiko tinggi. Nah untuk perizinan pastinya izin edar tadi ya, pasti akan melalui serangkaian proses. Yang pertama adalah sarananya dulu pasti akan disertifikasi dulu begitu. Kalau PIRT yang mensertifikasi nanti adalah Dinas Kesehatan atau DPM PTSP kalau pemerintah daerah ya. Nah, tetapi kalau yang risiko tinggi yang jalur Badan POM, nanti Badan POM yang bisa melalui kami Balai Besar POM di Semarang. Jadi sebenarnya pemirsa sekalian ini terutama para pedagang ataupun yang mulai merintis usaha ini bisa kalau misalkan masih penasaran bisa langsung datang atau tanya ke Balai Besar POM. Jadi nomornya sudah di-spill oleh Bu Rustiawati. Jadi semoga bincang kita ini memberikan edukasi, informasi, dan inspirasi buat pemirsa sekalian, bermanfaat ya Bu ya. Terima kasih amin ya atas waktunya. Semoga ini menjadi yang bermanfaat buat kita semua. Saya Farida Amalia, pamit undur diri. Kompas TV, independen, terpercaya.